Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma aslih lana niyyata waz-zurriyyata wal aqwala wal a'mala ya arhamar rahimin. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa taala, Rabb yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan, dan di antara nikmat yang Allah tabaraka wa taala berikan adalah Allah tabaraka wa taala gerakkan hati kita untuk menghadiri taman dari taman-taman surga, raudhatun min riyadil jannah, yang mana Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila kalian melewati taman dari taman-taman surga, maka berhentilah kalian, singgahlah kalian. Dan alhamdulillah, Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita kenikmatan untuk dapat menghadiri taman surga tersebut, yang mana yang dimaksud dengan taman surga di sini adalah majelis ilmu. Salawat besertakan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah di Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala anhu, yang mana kita telah sampai pada pembahasan tentang bagaimana kita mengenal Rabb kita Allah tabaraka wa ta'ala. Qala muallif rahimahullahu ta'ala anhu, wa idza qila lak bima arafta rabbak fakul bi ayatihi wa makhluqatihi. Apabila ditanyakan kepada engkau dengan apa engkau mengenal Tuhanmu, mengenal Rabbmu, maka jawablah, kata muallif rahimahullah, mengenal Rabbku, mengenal Rabbul Alamin, mengenal Allah tabaraka wa ta'ala adalah dengan ayat-ayatnya dan dengan makhluk-makhluknya. Kemudian muallif rahimahullahu ta'ala melanjutkan, wa min ayatihi, dan di antara ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala al-lail wan nahar, yaitu malam dan siang, wasyamsi wal qamar. Begitu juga di antara ayat Allah tabaraka wa taala adalah matahari dan rembulan. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan dan menjelaskan di antara ayat Allah tabaraka wa taala dan makhluk-makhluk Allah tabaraka wa ta'ala yang dengannya kita dapat mengenal Allah tabaraka wa ta'ala adalah as-samawatus sab', yaitu langit yang 7, wa man fihinna, wal ardun as-sab', wa man fihinna wa ma bainahuma wa min makhluqatihi. Dan mengenal Allah tabaraka wa ta'ala di antaranya juga adalah dengan memperhatikan langit yang 7 dan apa saja yang ada di antaranya, kemudian bumi yang 7
dan apa saja yang ada di antaranya, dan di antara langit dan bumi tersebut, di antara makhluk-makhluk Allah tabaraka wa taala. Kemudian muallif rahimahullahu taala anhu membawakan dalil dari firman Allah tabaraka wa taala, wad dalilu qauluhu taala, wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Kemudian muallif rahimahullahu taala membawakan firman Allah tabaraka wa taala dalam Quran surah Fussilat ayat 37. Allah tabaraka wa taala mengatakan yang menjadi dalil tentang apa yang dibawakan oleh muallif ini adalah firman Allah tabaraka wa taala dalam surah Fussilat ayat 37, yang mana Allah tabaraka wa taala mengatakan, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah tabaraka wa taala al-lailu wan naharu, yaitu adanya malam dan juga siang hari, wasyamsu wal qamaru, matahari dan rembulan, la tasjudu lisyamsi, maka janganlah kalian sujud dengan matahari, wala lil qamari, dan juga janganlah kalian sujud kepada rembulan, wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Akan tetapi hendaklah kalian sujud kepada Allah tabaraka wa taala yang telah menciptakan mereka, yang telah menciptakan matahari, yang telah menciptakan bulan. Apabila kalian benar-benar menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang Allah tabaraka wa taala, ini adalah dalil yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala anhu, yang hendaklah dikaji oleh seorang muslim ataupun muslimah yang mereka ingin mengenal Rabbnya Allah tabaraka wa taala. Hendaklah dia memperhatikan ayat-ayat Allah, memperhatikan makhluk-makhluk Allah tabaraka wa taala, dan di antaranya adalah matahari, di antaranya adalah bulan. Bagaimana Allah tabaraka wa taala menciptakan matahari, bagaimana Allah menciptakan bulan, bagaimana Allah tabaraka wa taala menciptakan langit, bagaimana Allah tabaraka wa taala menciptakan bumi. Muallif rahimahullahu ta'ala anhu mengatakan dan bawakan firman Allah tabaraka wa ta'ala, inna rabbakumullah alladzi khalaqas samawati wal ard fi 6 ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yughsil laylan nahara yatlubuhu hasitha wasyamsa wal qamar wan nujuma musakharati bi amrihi ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Sesungguhnya Rabb kalian, yaitu Allah tabaraka wa taala, dialah yang telah menciptakan langit, dan dia juga yang telah menciptakan bumi fi 6 ayyam, dalam 6 masa, 6 hari, fi 6 ayyam, dalam 6 hari, thumma istawa 'alal 'arsy, kemudian Allah tabaraka wa taala beristawa di atas ars, 'alal 'arsy. Dialah Allah tabaraka wa taala yang telah menutupi malam dengan siang, dan malam tersebut diikuti dengan siang secara berlangsung, dan dialah Allah tabaraka wa taala yang telah menciptakan matahari. Dialah Allah tabaraka wa taala yang telah menciptakan rembulan,
Dialah Allah tabaraka wa taala yang menciptakan bintang-bintang, yang mana matahari, bulan dan bintang tersebut semuanya tunduk kepada perintah Allah tabaraka wa taala. Ketahuilah, bagi Allah lah penciptaan dan juga perintah, maka keberkahan Allah Rabb semesta alam. Dalam surah Al-A'raf ayat 54. Dua ayat yang dibawakan oleh mu'alif ini, jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, barakallahu fiyya wa fikum. Semoga Allah tabaraka wa taala memberkahi ana dan antum semuanya. Ini adalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang tanda kekuasaan Allah tabaraka wa taala. Di antara makhluk-makhluk Allah tabaraka wa taala adalah matahari. Di antara makhluk Allah adalah bulan. Di antara makhluk Allah adalah bintang. Di antara makhluk Allah adalah siang. Begitu juga dengan malam. Yang dengan memperhatikannya menunjukkan kepada kita tentang siapa Allah Subhanahu wa taala. Siapa Rabb yang Maha mengetahui, Rabb yang Maha kuasa, Rabb yang segala sesuatu berada di tangannya Azza wa Jal, Rabb yang Maha hidup, Rabb yang seluruh ibadah kita serahkan kepadanya, Rabb yang mengetahui maslahat bagi hambanya dan sesuatu yang dapat mendatangkan kemudaratan dan kebinasaan bagi makhluk-makhluknya. Oleh sebab itu, muallif rahimahullahu taala anhu mengatakan, wa huwa ma'budi laisa li ma'bud siwahu. Dialah Allah tabaraka wa taala ma'budi, sesembahanku yang aku ibadahi, dan tidak ada sesembahan yang aku serahkan ibadahku selain hanya kepadanya tabaraka wa ta'ala. Kemudian muallif mengatakan, war-Rabb huwal ma'bud, dan Rabb dia adalah ma'bud. Rabb adalah yang diibadahi, Rabb adalah yang disembah. Apabila seorang sudah mengimani, dia telah meyakini bahwasanya Allah tabaraka wa taala zat yang menciptakan alam semesta, yang memberikan rezeki, yang menghidupkan dan mematikan, yang mengatur segala makhluk, mengatur alam semesta, maka kewajibannya lah untuk menyerahkan ibadah ini seluruh bentuknya hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah, Allah tabaraka wa taala berfirman, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Allah tabaraka wa taala mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian alladzi khalaqakum, yang mana Rabb kalian ini telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan Rabb kalian ini juga yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, semoga dengannya kalian menjadi hamba yang bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, dialah Allah tabaraka wa taala yang telah menjadikan bumi ini firas bagi kalian. Was samaa'a binaa'a, dan langit sebagai bangunan. Wa anzala minas samaa'i maa'a,
Dan Allah tabaraka wa ta'ala dialah yang telah menurunkan dari langit berupa air hujan. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Maka dikarenakan dengan itu dia Allah tabaraka wa ta'ala keluarkan bagi kalian buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andada. Maka janganlah kalian ambil tandingan bagi Allah tabaraka wa ta'ala, sekutu bagi Allah tabaraka wa ta'ala, wa antum ta'lamun, dan kalian mengetahuinya. Di sini jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala menjelaskan tentang Rabb kita, Rabb ana, Rabb antum semuanya. Siapa Rabb kalian? Maka apabila ditanyakan siapa Rabb kalian, maka jawab, Rabb kami adalah yang telah menciptakan kami dan orang-orang sebelum kami, yang dengannya, dengan jawaban seperti itu akan menambah takwaan dalam hati seorang muslim, yang dengannya akan menjadikan seorang takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala, takut kepada Rabb-nya, Rabb yang telah menciptakannya, Rabb yang dia serahkan ibadahnya kepada Rabb tersebut. Sembahlah Allah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian, maka yang tidak menciptakan kalian tidak berhak untuk disembah. Yang tidak menciptakan kita tidak berhak untuk diibadahi. Begitu juga Rabb kita ini, dia yang telah menciptakan orang-orang sebelum kita, menciptakan bapak kita, datuk kita, kakek kita, nenek kita. Siapa yang menciptakannya? Allah tabaraka wa ta'ala, Rabb kita. Bahkan dialah Allah tabaraka wa ta'ala yang telah menciptakan seluruh makhluk, seluruh manusia sejak Nabi Adam. Dialah yang menciptakannya, itu Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah Rabb yang kita serahkan ibadah kita kepadanya. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala dalam ayat yang mulia ini mengatakan, alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Rabb kalian tersebut yang kalian serahkan ibadah kalian kepadanya, yang kalian sembah, dialah yang telah menjadikan bagi kalian bumi ini sebagai firas, bumi ini hamparan bagi kalian, sehingga mudah bagi kalian mengambil manfaat di atas muka bumi Allah tabaraka wa ta'ala ini. Allah menjadikan bumi ini terhampar, mudah bagi manusia untuk berjalan di atasnya, untuk mengambil manfaat-manfaat di atas muka bumi Allah tabaraka wa ta'ala. Allah yang menjadikannya, Allah yang menjadikan bumi ini firasa, terhampar. Maka inilah Allah Rabb yang berhak untuk kita serahkan ibadah kita padanya. Adapun selain Allah yang mereka tidak menjadikan bumi ini terhampar, tidak memiliki manfaat, tidak bisa menjadikan bumi ini manfaat bagi manusia, maka tidak ada hak bagi mereka untuk mendapatkan ibadah dari kita. Tidak ada hak bagi mereka untuk kita sembah. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, was-samaa'a binaa'a. Dan Allah tabaraka wa ta'ala telah menjadikan bagi kalian langit sebagai bangunan, sebagai bangunan yang besar yang berada di atas kalian langit tersebut. Maka dialah yang berhak
untuk diibadahi. Dialah yang berhak untuk disembah. Siapa? Yaitu Rabb yang telah menjadikan langit ini berada di atas kita. Siapa yang menjadikannya? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau ada seandainya yang selain Allah yang menjadikan langit tadi sebagai bangunan yang ada di atas kita, maka dia kita sembah. Tapi tidak ada Rabb, tidak ada sembahan yang menjadikan langit ini tinggi di atas kita. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, wa anzala minas samai ma'a, dan dialah Rabb yang telah menurunkan air dari langit berupa hujan. Kalau ada yang menurunkan hujan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, mungkin dia akan kita sembah. Tapi faktanya tidak ada yang bisa menurunkan hujan kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa anzala minas samai ma', Allah yang menurunkan hujan, maka dia yang kita sembah. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala mengeluarkan dengan sebab hujan tersebut buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Inilah Rabb, jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan hidayah bagi ana dan antum semuanya. Hendaklah kita ketahui inilah Rabb yang berhak untuk kita ibadahi. Rabb yang memberikan kepada kita rezeki tadi, yang memberikan kepada kita buah-buahan. Dialah yang patut untuk kita sembah. Rabb yang menjadikan bumi ini terhampar, Rabb yang menjadikan langit sebagai bangunan, Rabb yang telah menurunkan hujan, yang menumbuhkan biji-bijian, Rabb yang telah menumbuhkan tanam-tanaman, buah-buahan sebagai rezeki bagi kita semuanya. Inilah Rabb kita, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka hanya untuknya lah kita serahkan ibadah kita, sesembahan kita. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kalian kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, setelah kalian mengetahui bagaimana peranan Allah Tabaraka wa Ta'ala, peranan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam penciptaan kalian, memberikan kalian rezeki, mengatur alam semesta, kalian telah mengetahuinya. Maka setelah kalian tahu, maka jangan kalian ambil tandingan bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kalian ambil sekutu bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Janganlah kalian beribadah kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Janganlah kalian beribadah kepada Allah, bersamaan dengan itu kalian ibadah kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalian serahkan sebagian ibadah kalian kepada Allah, kalian serahkan pula sebagian ibadah tersebut kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan kalian lakukan kesyirikan tersebut. Sedangkan kalian mengetahui, sedangkan kalian memahami, kalian mengimani bahwasanya pencipta kalian adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang menjadikan bumi terhampar adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang menjadikan hujan turun adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalian telah mengetahuinya, memahaminya, maka jangan pernah kalian sekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan sesuatu apapun juga. Jamaah yang Allah Tabaraka wa Ta'ala, barakallahu fiya wa fikum. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberkahi ana dan antum semuanya. Seorang yang dia menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia beribadah kepada Allah, akan tapi dia juga beribadah kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia serahkan sesembahannya kepada Allah, dia juga menyembah kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka ini adalah kesyirikan. Ini adalah
kesyirikan. Dia memberikan sesuatu yang merupakan kekhususan bagi Allah Taala kepada selain Allah Taala. Ini syirik. Ini adalah kesyirikan. Jadi keimanan kita bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang mengatur alam semesta, seharusnya menjadikan kita untuk tunduk dan patuh pada Allah dan menjadikan kita hamba yang mentauhidkan Allah Taala, menjadi hamba yang jauh daripada kesyirikan apabila benar keimanan kita tersebut. Inilah maksud dari ayat yang mulia ini, kata muallif rahimahullah. Oleh karena itu setelahnya beliau membawakan ucapan Ibnu Katsir rahimahullahu taala anhu. Beliau mengatakan rahimahullah, qala Ibnu Katsir rahimahullah, al-khaliqu li hadzal asya' wal mustahaqqu lil ibadah. Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan al-khaliq, yaitu khaliq, pencipta, li hadhihi asya', yang menciptakan seluruh ini, semua ini, maka dialah yang berhak untuk diibadahi. Ya, dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Adapun yang tidak menciptakan, maka ini tidak ada hak sama sekali untuk kita serahkan ibadah kita kepadanya. Siapapun orangnya, jamaah milik Allah Taala, setinggi apapun kedudukannya, sebanyak apapun hartanya, semulia apapun dia, tidak berhak untuk mendapatkan sedikit pun ibadah dari kita, sedikit pun tidak berhak. Siapa? Nabi yang mulia tidak berhak untuk mendapatkan ibadah dari makhluk. Kenapa? Karena Nabi bukan yang menciptakan kita. Kenapa? Karena bukan Nabi yang menciptakan bumi. Karena bukan Nabi yang menjadikan bumi ini terhampar, yang menjadikan langit ini bangunan, yang menurunkan hujan. Bukan Nabi. Kepada malaikat juga tidak boleh. Kenapa? Sama, karena bukan malaikat yang menciptakan kita, bukan malaikat yang menciptakan bapak kita, bukan malaikat yang menciptakan orang-orang sebelum kita, bukan malaikat yang menciptakan bumi dan menjadikan bumi ini terhampar, memberikan rezeki kepada kita, bukan malaikat tersebut. Maka tidak berhak untuk kita serahkan sedikit pun ibadah kita kepada mereka, sedikit pun tidak berhak. Kalaulah kepada Nabi, kepada malaikat tidak berhak, lalu bagaimana dengan yang selainnya? Kepada patung, kepada wali tetap tidak diperbolehkan, karena ibadah mutlak hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, orang-orang musyrikin Quraisy yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di antara mereka, hidup di antara mereka dahulu, mereka adalah orang-orang yang mengakui bahwasanya Allah adalah pencipta mereka. Orang-orang kafir Quraisy yang hidup bersama Nabi Muhammad SAW, musyrik Makkah itu, mereka mengakui Allah yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi. Mereka mengakui Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur alam semesta ini. Mereka mengakui itu semuanya. Jangan antum kira Abu Jahal tidak mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia tahu Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menciptakannya. Abu Lahab tahu Allah yang mengatur alam semesta, ataupun orang-orang yang semisal dengan mereka ini. Akan tetapi jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, sewaktu mereka ini diajak oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikhlaskan ibadahnya tadi, peribadatan mereka, mengikhlaskan ibadah ini hanya satu-satunya untuk Allah, ini mereka tidak mau. Ini mereka yang enggan
untuk tunduk, untuk patuh. Yaitu apa? Untuk mentauhidkan Allah Taala. Mereka tidak mau ini. Mereka tidak ingin menyerahkan ibadahnya kepada Allah Ta'ala saja. Tidak. Mereka ibadah kepada Allah Ta'ala. Namun bersamaan dengan itu mereka juga serahkan ibadahnya kepada selain Allah Ta'ala, kepada patung-patung mereka. Mereka memakai jimat, ya, mereka bersumpah dengan selain Allah Ta'ala. Mereka minta pertolongan dengan jin. Ini kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Mereka mengakui tentang rububiyah Allah Ta'ala, namun bersama dengan itu mereka tidak menyerahkan ibadah mereka kepada Allah Ta'ala semata. Oleh sebab itu mereka diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, kita dengarkan azan salat Isya terlebih dahulu. Insyaallah akan kita lanjutkan sedikit setelah azan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Mu'allif mengatakan bahwasanya orang-orang musyrikin Quraisy yang dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup bersama mereka, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perangi mereka, di dalam hati-hati mereka meyakini tentang rububiyah Allah Taala. Mereka meyakini Allah yang menciptakan mereka. Mereka meyakini Allah yang menghidupkan mereka. Mereka meyakini Allah yang mematikan mereka. Mereka yakin Allah yang mengatur urusan mereka. Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mengatur alam semesta. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala sendiri yang membongkar apa yang ada di dalam hati-hati mereka. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Yunus ayat 31. Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Dalam ayat ini Allah Taala mengatakan, Kul, katakanlah wahai Muhammad, tanyakan kepada mereka, kaummu, orang-orang musyrikin Quraisy tersebut, man yarzuqukum minas sama'i wal ardi, siapa yang telah memberikan rezeki bagi kalian ini dari langit dan dari bumi? Tanyakan kepada mereka. Tanyakan pada Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang kafir Quraisy tersebut, orang-orang musyrikin Makkah itu. Tanyakan kepada mereka. Kata Allah Ta'ala, siapa sih yang telah memberikan kalian rezeki ini, yang telah memberikan kalian rezeki dari langit dan bumi? Amman yamliku sam'a wal absar. Dan tanyakan kepada mereka, siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Tanyakan kepada mereka, siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Kemudian Allah Taala juga mengatakan, wa man yudabbirul amra, dan siapa yang mengatur segala urusan. Tanyakan pada mereka, orang-orang musyrikin Makkah ini, orang-orang kafir Quraisy tadi,
Siapa sih yang ngurus urusan antum ini, yang menumbuhkan antum dari kecil sampai jadi besar, yang memberikan rezeki pada antum semuanya ini? Apa kata mereka? Jamaah milik Allah wa ta'ala, fayaquluna Allah. Mereka akan katakan Allah. Ya. Mereka katakan siapa? Allah. Ini orang-orang musyrik Mekah, orang-orang yang diperangi oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka katakan yang menciptakan mereka Allah, yang menghidupkan mereka Allah, yang mematikan mereka Allah, yang mengatur urusan mereka adalah Allah Taala. Fasayaquluna Allah. Mereka sungguh-sungguh mereka katakan Allah Taala. Mereka mengakui jamaah milik Allah Taala. Ini akidah mereka, ini keyakinan mereka. Allah sendiri yang mengatakannya. Ya, Allah yang mengabarkan kepada kita tentang apa yang ada dalam hati-hati mereka. Namun kita lihat bagaimana praktek ibadah yang mereka lakukan dahulu. Mereka tidak memberikan ibadah mereka kepada Allah saja, tidak. Mereka tidak mau mengesahkan Allah, tidak mau mentauhidkan Allah dalam ibadahnya. Terkadang mereka menyembah kepada Allah Taala, di lain kesempatan mereka sembah selain Allah Taala. Terkadang mereka berdoa kepada Allah, pada lain kesempatan mereka berdoa kepada selain Allah Taala. Sebagaimana apa yang mereka lakukan sewaktu mereka terombang-ambing di tengah lautan, di saat mereka terancam keselamatannya, di saat tidak ada yang dapat menyelamatkan mereka selain Allah Taala. Mereka meminta, berdoa ikhlas kepada Allah Taala. Allah Taala kabarkan dalam surah Al-Ankabut ayat 65, Allah berfirman, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Ketika mereka terombang-ambing di tengah lautan, maka mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mukhlishina lahuddin. Dengan apa? Dengan ikhlas, minta kepada Allah, memurnikan ibadah kepada Allah Taala. Ikhlas hatinya, minta benar-benar mereka minta kepada Allah Taala. Ya, akan tetapi setelah Allah Taala selamatkan mereka, maka mereka kembali pada kesyirikan mereka. Ya, inilah mereka jamaah milik Allah Taala. Mereka mengatakan, ya Allah, mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, apabila Engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, Engkau selamatkan kami dari tenggelam di tengah lautan dengan badai yang luar biasa ini, niscaya kami akan termasuk orang-orang yang bersyukur. Minta kepada Allah Taala, ikhlas. Namun ketika Allah Taala selamatkan mereka, diberi kenikmatan, keselamatan oleh Allah Taala sampai ke dataran, kemudian mereka kembali menyekutukan Allah Taala. Ini orang-orang musyrikin Makkah, orang-orang kafir Quraisy yang diperangi oleh Nabi Muhammad SAW. Terkadang mereka menyembah kepada Allah, mereka berdoa ikhlas kepada Allah Taala. Terkadang mereka berdoa ikhlas kepada Allah Taala, berdoa semata-mata hanya kepada Allah. Namun pada kesempatan yang lainnya mereka sekutukan Allah Taala. Tetapi mereka mendapatkan kehinaan. Bukan masalah ikhlasnya ini yang dilihat, tapi apa perbuatan mereka menyekutukan Allah ini yang besar di sisi Allah Taala. Bukan ikhlasnya waktu doa. Nah, ikhlas doa.
Suatu yang bagus, tapi ada syiriknya. Ini yang merusak amal soleh mereka. Ikhlasnya doa mereka tidak dinilai oleh Allah Taala. Kenapa? Karena ada perbuatan mereka yang menyekutukan Allah Taala. Dan mereka diperangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini jamaah yang Allah Taala, Allah katakan kepada mereka, afala tattaqun. Maka kenapa kalian tidak bertakwa? Kenapa kalian tidak takut kepada Allah Taala? Padahal kalian telah mengetahui Allah yang memberikan kalian rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang mengatur urusan kalian. Kalian sudah tahu. Kenapa kalian masih berani maksiat kepada Allah Taala? Dan ini menunjukkan jamaah yang Allah Taala, semakin orang bermaksiat pada Allah, makin kurang takwanya kepada Allah Taala, menunjukkan tauhidnya masih masalah. Ya, menunjukkan apa? Masih masalah dengan tauhidnya kepada Allah Taala. Karena kalau dia benar imannya kepada Allah Taala, dia yakin Allah Taala Maha melihat. Allah melihat amalan yang dia kerjakan. Allah tahu khianatnya dia. Maka berani tidak orang ini bermaksiat kepada Allah? Tak berani. Mereka tahu Allah Taala senantiasa mengawasi, walaupun di sana tidak ada CCTV. Mereka tidak berani maksiat kepada Allah Taala. Ini kalau benar tauhidnya kepada Allah Taala. Makanya ini dampak dari belajar apa? Belajar tauhid. Ya, bukan orang belajar tauhid tapi maksiat tetap jalan. Ya, belajar tauhid kepada Allah Taala, ngaji tauhid, tapi ucapannya tidak bisa dikontrol, tindakannya jauh dari kebenaran, maksiat kepada Allah Taala. Wa iyazubillah. Ya, ini masih masalah pada tauhidnya kepada Allah Taala. Ya, maka keliru apabila orang mengatakan udah kita ngaji tauhid kemudian akhlaknya berantakan. Ini tidak benar ngajinya. Ya, belum dia mengimani dengan benar tauhid kepada Allah Taala tersebut. Afala tattaqun. Kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Taala? Kenapa kalian tidak takut kepada Allah Taala? Ya, padahal kalian sudah tahu Allah yang menciptakan kalian, masih kalian sembah patung-patung tersebut. Padahal kalian tahu Allah Taala yang memberikan kalian rezeki, masih bermuamalah dengan muamalah yang haram, masih kerja di tempat-tempat yang haram, yang riba. Padahal dia tahu Allah yang memberikan rezeki. Padahal dia mengetahui Allah Maha melihat, masih berani berlaku curang, masih berani melakukan amalan-amalan kemaksiatan walaupun dia sedang bersendirian. Sudah tahu bahwasanya Allah menciptakan dan tidak ada yang mencipta selain Allah Taala. Masih berani mereka menyekutukan Allah Taala. Ya, maka ini adalah sungguh-sungguh kezaliman yang besar. Dan muallif rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya keyakinan seorang hamba bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur alam semesta, ini sudah fitrah. Ya, ini apa? Sudah fitrah manusia. Ya. Ini bukan sesuatu yang apa? Yang baru gitu dalam jiwa manusia. Ini sudah ada fitrah dalam hatinya. Oleh karena itu orang musyrikin Makkah dahulu, musyrikin Quraisy yang dikatakan musyrik oleh Allah Taala, mereka dalam hatinya pun meyakini Allah sebagai pencipta mereka. Mereka meyakini Allah yang mengatur alam semesta. Bahkan Fir'aun, contoh Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, ya, hamba yang kecil ini
yang berani mengatakan bahwasanya dirinya adalah Rabb semesta alam, Rabb yang maha tinggi, sebenarnya dalam hatinya, jauh di dalam lubuk hatinya, dia ini, Fir'aun ini meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan dirinya. Walaupun lisannya mengatakan ana rabbukumul a'la, tapi jauh dalam lubuk hatinya dia meyakini bahwasanya dia bukanlah Rabb, dia bukan yang menciptakan dirinya, bukan menciptakan makhluk, bukan menciptakan langit dan bumi, bukan menciptakan alam semesta. Dia yakin di dalam qalbunya. Dan ini dikabarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Quranul Karim, Quran surah Al-Isra ayat 102. Qala laqad alimta, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya Musa berkata kepada Fir'aun, ya laqad alimta, sungguh-sungguh engkau telah tahu wahai Fir'aun. Antum tahu sebenarnya. Allah yang mengatakan, kamu ini tahu loh sebenarnya, bukan tidak tahu, ya, bahwasanya ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard, bahwasanya mukjizat tadi, ya, yang telah engkau lihat ini, ya wahai Fir'aun, tidaklah ada yang menurunkannya kecuali siapa? Rabbus samawati wal ard basaira, ya, kecuali apa? Rabbus samawati wal ard, Rabb langit dan bumi, basair, yang merupakan basair, tanda-tanda kekuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, di sini Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, ya, laqad alimta, engkau sudah tahu sebenarnya Fir'aun, ya. Tapi apa? Ini karena kesombongan, ya, yang ada dalam dirinya. Ya, Fir'aun sebenarnya tahu tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia tahu bahwa Allah yang menciptakan dirinya, Allah yang menciptakan alam semesta, dan bahwasanya ucapan Fir'aun ini yang mengatakan ana rabbukumul a'la adalah ucapan yang tidak benar gitu loh. Dia tahu tidak benar ucapan dia ini. Ini cuma ucapan apa? Karena sombong. Ya, karena sombong, ingin diakui oleh rakyatnya, ya, berlebihan, sehingga mengatakan ana rabbukumul a'la, padahal dia sendiri telah mengetahui yang hak tadi, tapi dia mengucapkan dan menolak kebenaran. Ya, maka di sini jamaah yang Allah Tabaraka wa Ta'ala, hatta Fir'aun pun mengetahui bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah Rabb semesta alam, Rabb yang telah menciptakan dan Rabb yang mengatur alam semesta. Bahkan tidak hanya Fir'aun, Iblis laknatullah alaih, Iblis laknatullah tahu Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mengatur alam semesta, Allah yang pencipta, Allah yang mematikan. Iblis tahu, tapi apakah dia beriman kepada Allah? Rupanya tidak, kafir, aba wastakbar wa kana minal kafirin, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, ini iblis yang milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Artinya di sini jamaah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala mengenal bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala hanya mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur alam semesta, ya, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Jika hanya sampai di sini, maka ini tidak cukup. Ya, ini belumlah cukup. Kenapa? Karena ini memang sudah fitrah. Ya, ini sudah fitrah manusia, fitrah makhluk, yang seharusnya dengannya, dengan fitrah tadi harusnya ada peningkatan. Apa peningkatannya? Dengan apa? Dengan beribadah hanya kepada Rabb yang menciptakan itu saja. Ini baru manfaat tauhidnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini baru benar. Ya, ini baru benar. Makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, dan ini merupakan perintah yang pertama kali dalam Al-Quranul Karim untuk apa? Untuk tauhid kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala.
ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, kata Allah tabaraka wa taala. Ya, wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Allah tabaraka wa taala alladzi khalaqakum, yang Allah tabaraka wa taala yang telah menciptakan kalian dan yang telah menciptakan sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Maka inilah ibadah yang agung, ibadah yang besar, perintah yang utama yang diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala, sehingga menjadikan perintah ini, yaitu perintah untuk beribadah kepada Allah dengan tauhid, menjadi misi yang dibawakan oleh seluruh nabi dan rasul. Untuk apa? Mengajak manusia mengesahkan Allah tabaraka wa taala dan menjauhi taghut, sembahan selain dari Allah tabaraka wa taala. Nah, adalah ini saja yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang penuh barokah ini. Apa yang benar datangnya dari Allah tabaraka wa taala, dan yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dan dari syaitan. Kita mohon kepada Allah tabaraka wa taala Rabbul Arsyil Azim bi asmaihil husna wa sifatihil ulya, agar Allah tabaraka wa taala jadikan kita hamba-hamba yang mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Kita mohon kepada Allah tabaraka wa taala agar Allah tabaraka wa taala jadikan akhir kalam kita adalah la ilaha illallah, dan kita mohon kepada Allah tabaraka wa taala agar Allah tabaraka wa taala jauhkan kita dari segala macam bentuk kesyirikan, baik itu kesyirikan yang jelas ataupun yang tidak kita ketahui. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.